Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Studi teks Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Silakan membaca teksnya terlebih dulu sebelum mendengarkan penjelasan saya. Narasi pemanggilan para murid dalam Markus ini lebih memiliki kemiripan dengan narasi serupa dalam Matius dan berbeda dengan narasi Lukas. Tidak ada peristiwa khusus yang mengawali pemanggilan tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Lukas. Lukas juga lebih menonjolkan pemanggilan Simon dibandingkan dengan yang lain. Markus menempatkan semua murid, setidaknya keempat murid pertama, dalam peristiwa pemanggilan yang serupa. Dan itu terjadi ketika mereka sedang melakukan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Jadi Markus menekankan pemanggilan mereka di tengah-tengah aktivitas pekerjaan mereka sebelumnya. Struktur teks Markus 1 ayat 16-20 ini dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah ayat 16-18 tentang pemanggilan Simon dan Andreas. Bagian kedua adalah ayat 19-20 tentang pemanggilan Yakobus dan Yohanes. Narasi Markus ini memberi kesan bahwa pemanggilan itu terjadi begitu saja. Tidak ada pendahuluan yang memperlihatkan bahwa Yesus sudah merencanakan itu terlebih dulu. Penggunaan kata paragon menunjukkan bahwa Yesus tidak secara sengaja pergi ke danau itu untuk bertemu dengan Simon dan Andreas. Yesus pada waktu itu kebetulan menyusuri danau Galilea dan ia melihat Simon dan Andreas sedang menebarkan jala. Markus dengan tegas mengatakan bahwa mereka sedang menebarkan jala karena pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Kisah ini sering dipakai untuk menunjukkan bahwa hanya Tuhan sendiri yang tahu apakah seseorang dipilih Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah atau tidak, dan kapan dia akan dilibatkan dalam karya Allah tersebut. Namun karena kisah ini ditulis Markus jauh setelah peristiwa pemanggilan para murid, maka kisah ini lebih sebagai cara Markus menarasikan pemanggilan para murid tersebut, khususnya Simon dan Andreas dan juga Yohanes dan Yakobus. Perbedaan dari narasi Lukas, Simon dan Andreas saat itu sedang menebarkan jala yang kemungkinan tidak jauh dari tepi pantai, dan karena itu Yesus melihat mereka. Mereka tidak menangkap ikan dengan memakai perahu, seperti yang dilakukan Yakobus dan Yohanes dengan ayah mereka dan orang-orang upahannya. Penggunaan kata Eiden yang diterjemahkan LAI dengan melihat lebih mengandung makna melihat dengan sebuah pengetahuan atau pengenalan yang lebih, yang kemudian melahirkan sebuah pertimbangan. Markus menggunakan kata ini untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak melihat Simon dan Andreas hanya sebagai seorang penjala ikan. Yesus melihat Simon dan Andreas dengan sebuah pengenalan yang lebih jauh. Kata yang sama juga dipakai dalam ayat 19 ketika Yesus melihat Yakobus dan Yohanes. Jadi Yesus melihat keempat orang yang dipanggilnya ini dengan persepsi tertentu, dan karena itu dia memanggil mereka. Penggunaan kata deuto opiso yang diterjemahkan LAI dengan ikutlah menunjuk kepada sebuah bentuk imperatif. Itu artinya ini bukan ajakan atau tawaran, melainkan perintah dari Yesus. Jadi Yesus memerintahkan Simon dan Andreas untuk meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Kata Yunani poieso yang diterjemahkan LAI dengan kujadikan, dalam mitologi Yunani sering berhubungan dengan tindakan kreatif dari yang ilahi. Dalam Septuaginta, kata ini menunjuk kepada tindakan Allah yang dihubungkan dengan penciptaan dunia. Dalam tradisi rabbinik, kata ini menunjuk kepada tindakan kreatif Allah. Perjanjian Baru menggunakan kata ini untuk memberi penekanan pada makna Allah sebagai pencipta dengan tindakannya yang kreatif. Jadi Markus menggunakan kata ini untuk menunjukkan bahwa pemanggilan Simon dan Andreas adalah sebuah karya kreatif Allah melalui Yesus Kristus untuk menjadikan mereka bukan lagi penjala ikan, melainkan penjala manusia. Yesus seakan ingin mengatakan kepada mereka bahwa kamu akan bekerja seperti seorang penjala, tetapi bukan lagi penjala ikan, melainkan penjala manusia.
Untuk menjala ikan, orang harus memiliki pengetahuan dan teknik yang sesuai. Demikian pula, untuk menjadi penjala manusia, dibutuhkan pengetahuan dan teknik yang sesuai. Namun mereka sekarang akan menjala manusia dengan didampingi dan belajar dari Yesus. Untuk menggambarkan perintah mengikut Yesus, dipakai kata deuteo opiso, sedangkan untuk menggambarkan tindakan Simon dan Andreas mengikuti Yesus, dipakai kata ekolotesan. Kata ekolotesan secara harfiah berarti mengikuti, tetapi sebenarnya mengandung makna berada di jalan yang sama dalam tujuan yang sama. Makna yang lain adalah juga bergabung untuk mendapat bimbingan dari seseorang atau menjadi murid. Jadi Markus memakai kata ekolotesan untuk mengatakan bahwa Simon dan Andreas bergabung dengan Yesus untuk berada di bawah bimbingan Yesus. Mereka berada di tujuan yang sama, yaitu memberitakan Injil Allah dan mengajak orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Penggunaan kata eutes yang diterjemahkan LAI dengan segera menunjuk kepada sebuah tindakan yang berlangsung cepat tanpa upaya memikirkan kembali apa yang dilakukan. Ada sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Ini bisa berarti Simon dan Andreas tidak membuat pertimbangan lagi atas keputusan mereka untuk mengikuti Yesus karena mereka yakin bahwa sikap mereka benar. Sementara itu, kata meninggalkan diterjemahkan dari kata Yunani apentes. Kata ini juga berbicara tentang bercerai atau berpisah dalam hubungan dengan perpisahan suami dan istri. Jadi kita dapat memaknai tindakan Simon dan Andreas ini bukan hanya sekadar meninggalkan jala mereka, tetapi juga melepaskan jala yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka, menjadi sumber kehidupan mereka, dan memilih hidup di jalan Yesus. Ayat 19 menunjukkan bahwa pemanggilan Yakobus dan Yohanes terjadi di waktu atau hari yang sama dengan pemanggilan Simon dan Andreas. Lokasinya tidak berjauhan karena Yesus hanya melakukan perjalanan sedikit lagi atau hanya dalam waktu yang pendek. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang relasi Simon dan Andreas dengan Yakobus dan Yohanes karena mereka sama-sama sebagai nelayan di Danau Galilea dan karena itu kemungkinan mereka saling kenal cukup besar. Berbeda dari Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu. Ini dapat dipakai untuk menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di pagi hari karena biasanya jala dibereskan di pagi hari setelah orang semalaman menangkap ikan dengan perahu mereka di Danau Galilea. Lihat Lukas 5 ayat 5. Sama seperti Simon dan Andreas, sebagai sepasang saudara, mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus. Demikian juga Yakobus dan Yohanes menjadi sepasang saudara yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Ini memperlihatkan bahwa relasi persaudaraan tetap dipelihara dalam perjalanan bersama Yesus. Ada penafsir yang menafsir bagian ini bahwa dalam panggilannya, Yesus tidak ingin memisahkan saudara satu dari yang lain, tetapi menjaga agar panggilan dalam pelayanan bersamanya tidak merusak relasi persaudaraan. Namun dalam pemanggilan Yakobus dan Yohanes, perkataan Yesus kepada Simon dan Andreas dalam ayat 17 tidak dikatakan. Hanya dikatakan bahwa Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Kata eutes kembali digunakan dalam ayat 20 yang dihubungkan dengan panggilan Yesus terhadap Yakobus dan Yohanes. Karena Yesus melihat mereka lebih dari sekadar melihat, tetapi melihat dalam persepsi tertentu, Yesus memanggil mereka tanpa membuat pertimbangan karena Yesus tahu atau sadar betul apa yang dilakukannya. Kata memanggil dalam ayat 20 diterjemahkan dari kata ekalesen, dari kata kaleo. Kata ini sering dihubungkan dengan panggilan atau undangan dari Allah. Dalam tradisi rabbinik, kata ini menunjuk kepada seruan atau ajakan untuk menerima berkat dari Allah. Jadi, Yakobus dan Yohanes dipanggil di sini bukan hanya untuk mengikuti Yesus, tetapi juga untuk menerima berkat dari Allah. Jika Simon dan Andreas dikatakan meninggalkan jala mereka, Yakobus dan Yohanes dikatakan meninggalkan ayahnya Zebedeus.
Dalam tradisi Yahudi, kedudukan seorang ayah adalah penting. Ayah adalah pengajar tradisi pertama untuk anak-anaknya. Dialah yang memperkenalkan Taurat kepada anak-anaknya. Dia yang memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan kepada anak-anaknya. Dengan menggunakan kata apentes yang juga bisa berarti berpisah atau bercerai, narasi Markus menjadi simbol dari berpisah dengan pengajar tua, yaitu sang ayah yang mengajarkan Taurat Yahudi dan sekarang mengikuti guru muda dan baru yang mengajarkan kepada mereka Injil Allah. Yakobus dan Yohanes sekarang masuk dalam sebuah komunitas baru dengan Yesus sebagai guru yang mengajarkan apa yang menjadi keutamaan dari kehendak Allah. Dengan mengatakan bahwa Zebedeus memiliki orang-orang upahan, itu menunjukkan bahwa Yakobus dan Yohanes berasal dari keluarga yang secara ekonomi baik atau di atas rata-rata. Nama Zebedeus sendiri juga berarti kelimpahan atau Tuhan telah menganugerahkannya. Itu juga berarti bahwa secara ekonomi kehidupan mereka terjamin baik. Namun mereka sekarang memilih meninggalkan ayah mereka, berarti mereka lepas dari ketergantungan secara ekonomi pada ayah mereka. Mereka memilih untuk meninggalkan segala kelimpahan yang mereka miliki dari ayah mereka. Mereka memilih mengikuti Yesus tanpa memikirkan bagaimana kehidupan mereka secara ekonomi kelak. Hidup mereka sepenuhnya diserahkan pada Yesus. Penggunaan frasa apelton opiso yang diterjemahkan LAI dengan mengikuti mempertegas keputusan Yakobus dan Yohanes untuk meninggalkan segala yang mereka miliki sebelumnya. Kata apelton dari aperchomai berarti atau menunjuk kepada tindakan pergi meninggalkan. Jadi frasa apelton opiso berarti mengikuti Yesus tetapi setelah meninggalkan apa yang ada atau yang dimiliki sebelumnya. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita saat ini? Pertama, Markus mengajarkan kita bahwa Allah bebas dalam menentukan siapa yang Dia pilih untuk dipakai dalam pekerjaannya. Dia mengenal siapa yang akan Dia pakai untuk melakukan pekerjaannya. Yang dibutuhkan dari setiap orang yang dipanggilnya adalah kesediaan diri untuk mengikuti panggilan Allah dan tidak membuat pertimbangan untung rugi yang semuanya berpusat hanya pada dirinya sendiri. Kedua, kita belajar dari Yakobus dan Yohanes bahwa jika kita memilih untuk mengikuti Yesus, maka kita harus membuka diri untuk meninggalkan semua pemahaman lama yang kita miliki dan menerima pemahaman baru di bawah terang Kristus. Kita juga harus bersedia meninggalkan segala kelimpahan yang kita miliki dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, karena kelimpahan itu juga datangnya dari Tuhan. Dia yang akan melengkapi, mencukupkan kita, dan tidak menutup kemungkinan membuat kita berlimpah untuk dipakai bagi pemberitaan Injilnya.